jujur bingung dan miris setelah lihat berita ini. Kok bisa-bisanya tim profesional nge-up sebuah statement tanpa melakukan validasi dulu? Dan berita ini terjadi pasca kemenangan Persib Bandung atas Bayangkara, boy. Karena pasalnya Bayangkara bilang kalau misalnya Mark Klok melakukan tindakan rasisme, lalu kemudian dibantah oleh Mark Klok dan pihak Persib Bandung. Ini apa lagi sih, astaga. Ini tolong banget lu denger sampai selesai biar lu paham konteksnya, bos ya. Mari kita bahas, boy. Jadi awalnya Bayangkara ngepost sebuah statement yang kurang lebih isinya kayak begini. Nanti tinggal lu pause aja ya, bos ya. Dimana terdapat momen Kapten Bayangkara Wahyu Subuseto menghampiri Mark Klok untuk melakukan konfirmasi apakah benar Klok melakukan tindakan tersebut ke arah seorang Henry Dumbia. Dari sini aja gue udah bingung nih. Setahu gue biasanya kalau ada kejadian kayak begini, si pemain tuh ngomong ke wasit di lapangan, boy, bukan konfirmasi ke pemainnya dulu. Sama kayak kejadiannya Vinicius waktu lawan Benfica, Terus berlandaskan hal tadi, Bayangkara nggak masalah nih kemudian diajukan kepada Matchcom untuk melaporkan tindakannya Klok tersebut. Kemudian Klok ngebantah masalah ini yang ungkapkan terjadinya kesalahpahaman. Doi minta bola kepada si Dumbia dengan kalimat "Give me the ball back" pada saat Persib berhasil memperkecil ketertinggalan, bukan "Give me the ball back". Emang sih potensi salah dengar tuh sangat mungkin terjadi di stadion ya, bos ya. Tapi di sini Klok juga ungkapkan baik pihaknya Klok maupun si Dumbia itu sudah mengakui kesalahpahaman itu. Namun Pak Sumarji yang tidak berada di dekat lapangan terus-terusan bilang si Klok ini melakukan tindakan tersebut. Nah, kurang lebih kronologinya begitu tuh, bos. Nggak, jujur gue bingung ya, kok bisa belum dikonfirmasi pihak klub udah ngepost sesuatu yang seolah-olah ini tuh udah valid gitu. Dan masalah kayak gini tuh gue udah berkali-kali bilang susah untuk dibuktiin, boy. Kan nggak mungkin pemain main bawa drone cam di sini buat ngerekam apa yang terjadi, kan bukan wasit itu. Kira-kira kelanjutannya gimana? Apakah Bayangkara bakal kekeh dengan laporannya atau justru akan berujung minta maaf nih? Coba-coba kalau menurut kalian gimana nih, boy? Tulis di bawah, Terima kasih buat jangan lupa bye. Bayangkara FC kabarnya melaporkan Mark Klok atas dugaan rasis, tetapi Mark Klok langsung membantah dengan tegas tuduhan tersebut dan Mark Klok langsung menjelaskan kronologis kejadian tersebut. Awalnya kejadian ini antara Mark Klok dan juga striker Bayangkara FC yaitu Hendrik Dumbia. Tetapi masalah ini sudah selesai dan para pelatih, para pemain udah meminta maaf atas kesalahpahaman terhadap Mark Klok. Tetapi yang menjadi heran, yang ngototnya kabarnya itu manajer dari Bayangkara FC yaitu Pak Sumarji. Aduh, Pak Sumarji punya masalah apa sih Pak Sumarji? Tetapi apapun yang terjadi dari drama ini, mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi Persib Bandung untuk meraih gelar juara. Pokoknya buat Mark Klok tetap semangat, tetap fokus. Kita buktikan bahwa kita layak juara apapun godaannya. Give me the ball back. Itu kata-kata yang keluar dari mulut Mark Klok yang akhirnya salah ditangkap oleh Dumbia. Jadi ada kata-kata black dan terkesannya Mark Klok melakukan aksi rasisme terhadap dirinya. Dan ujung-ujungnya menjadi masalah yang akhirnya Bayangkara FC membuat laporan kepada Komdis dan Match Commissioner. Lalu Mark Klok dan Persib Bandung membuat official statement lagi untuk menyangkal hal tersebut. Terutama Mark Klok menjelaskan kronologisnya bahwa dia mengungkapkan kata-kata tersebut ketika Dumbia melakukan delay setelah Persib Bandung mencetak gol pertamanya untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 dari back menjadi black. Intinya salah paham aja. Menurut Mark Klok hal tersebut sudah clear antara mereka berdua. Cuma masalahnya Pak Sumarji belum clear. Dan itu menurut Mark Klok ya guys ya. Kita tunggu aja nanti statement berikutnya apalagi nih dari Bayangkara. Semoga aja ini bukan jadi masalah besar karena ini cuma kesalahpahaman. Dari back jadi black. Aduh. Guys, menurut kalian gimana tentang berita ini? Kalau kalian suka sama konten gue, silahkan follow komentarnya. Sikat. Dalam dinamika pertandingan yang penuh tensi terjadi di lapangan, namun tuduhan serius seperti aksi rasisme tidak boleh disampaikan tanpa bukti yang jelas, kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait tuduhan yang diarahkan kepada Api Klok atau bisa disebut Mark Klok, hingga saat ini terdapat bukti konkret berupa rekaman audio maupun visual yang secara tegas menunjukkan adanya ucapan atau tindakan rasis seperti yang dituduhkan. Sebagai pemain profesional yang
Setelah lama berkarir di kancah sepak bola terbaik sealam dunia yaitu di Indonesia, Api Klok atau Mark Klok dikenal memiliki sikap disiplin, respect terhadap sesama pemain, serta menjunjung tinggi nilai fair play. Sangat tidak bijak jika reputasi yang dibangun bertahun-tahun oleh Mark Klok dipertaruhkan hanya berdasarkan asumsi atau potongan kejadian yang belum terverifikasi. Sepak bola seharusnya menjadi ruang sportivitas, bukan tempat menggiring opini tanpa dasar yang jelas. Jika memang ada pelanggaran, biarkan proses investigasi resmi berjalan secara objektif melalui pihak berwenang seperti perangkat pertandingan dan federasi. Kami mengajak semua pihak untuk menahan diri kalem, ya. Tidak memperkeruh suasana dan menghormati asas praduga tak bersalah. Karena keadilan tidak lahir dari opini Wordak, melainkan dari fakta. Ini lucu banget ya. Lucu banget nih. Seorang Mark Klok dituduh rasis oleh pihak Bayangkara FC. Mark Klok dengan segala macam profesional yang Mark Klok miliki, dengan jam terbang yang tinggi di dunia sepak bola, dituduh rasis oleh pihak Bayangkara FC. Mark Klok adalah seorang kapten di Persib, juga pernah kapten di tim nasional Indonesia ya. Pasti Mark Klok juga akan memberikan contoh yang baik lah oleh rekan-rekannya ya. Ini dituduh rasis oleh pihak Bayangkara FC. Mark Klok yang memiliki sahabat berkulit hitam, istrinya juga berkulit hitam, dituduh mengatakan black kepada salah satu pemain Bayangkara FC. Padahal bukan black ya, melainkan back. Bukan black, melainkan back. Mark Klok sudah mengeluarkan statement, sudah mengklarifikasi, sudah membantah kabar tersebut ya, bahwa Mark Klok tidak mengatakan black, melainkan back. Back jeung black beda kan ya, beda hungkul. Wajar lah di stadionnya tidak terdengar, itu adalah hal yang wajar karena di dalam stadion itu bergemuruh, banyak bobotoh ya ketika itu kan, bernyanyi, bersorak. Jadi wajar kalau misalkan tidak terdengar back, kadangnya black. Gitu wajar. Anu tuh wajar mah eta nya tah anu mempermasalahkeun. Sebenarnya ini antar pemain sudah selesai, keterangan dari Mark Klok sudah clear di stadion tersebut, tapi ada salah satu dari pihak Bayangkara yang terus mempermasalahkan, terus meneriaki Mark Klok dengan sebutan rasis. Kita nggak usah sebut salah satu lah, kita sebut aja manajernya, yaitu Pak Sumarji, ya Pak Sumarji. Ini sentimen pisannya ke Persib, soalnya ini henteu sekali dua kali. Dulu juga pernah ya, beda cerita lah lamanya Pak Sumarji ke Persib kumaha iya nya gitu. Oke lah, kalau misalkan Mark Klok emang beneran berbicara seperti itu, pasti Bobotoh juga pasti akan marah, pasti Bobotoh juga tidak akan menerima ya, karena dengan Mark Klok berbicara rasis seperti itu, pasti Bobotoh juga marah karena tidak ada ruang untuk rasisme ya, dengan segala macam bentuk rasisme ini tidak dibenarkan. Tapi kan ini Mark Klok sudah membantah, artinya itu tidak benar ya. Dalam hal ini Bobotoh dan juga Persib akan di pihak Mark Klok, pasti Mark Klok tidak akan sendiri ya, akan didukung oleh Bobotoh. Jadi kita tinggal tunggu nih dari pihak Bayangkara FC apakah akan minta maaf atau justru akan terus melaporkan Mark Klok ke Komdis ya. Mark Klok sih inginnya Bayangkara meminta maaf karena ini sudah masuknya fitnah ya, karena menuduh tanpa dasar yang jelas, tanpa bukti yang real ya. Itu masuknya sudah. Ada 3 hal yang perlu gue lurusin di sini, singkat berbasis konteks. Oke, 1. Frasa yang diperdebatkan adalah give me the ball back. Dalam situasi pertandingan ada jarak kebisingan, ada tensi, ada distorsi fonetik, dan itu hal yang sangat mungkin. Itu bukan opini, itu realitas komunikasi yang terjadi di lapangan. Oke? 2. Nggak ada bukti visual atau audio yang secara jelas mengkonfirmasikan adanya ucapan bernuansa rasis. Yang beredar hari ini adalah interpretasi, bukan verifikasi. 3. Profil pemain. Mark Klok adalah kapten dalam sepak bola. Ban kapten, bukan aksesoris guys. Itu dia mandat. Dia membawa standar perilaku komunikasi dan respect satu timnya, rekam jejaknya konsisten di dalam ban kapten itu. Emang sih saya nggak ada di lapangan, tapi dengan 3 variabel itu aja, konteks, kejadian, ketiadaan bukti, dan konklusif, dan rekam jejak individu, posisinya jadi jelas kan. Ini bukan tindakan yang dilakukan. Walaupun benar, rasisme tetap garis merah, tapi menempelkan label tanpa fondasi yang kuat juga bentuk kegagalan membaca permainan. Sepak bola level atas itu menuntut akurasi, bukan cuma dalam umpan, tapi juga dalam penilaian. Karena di game ini, salah membaca situasi 1 detik aja bisa mengubah hasil pertandingan. Dan di luar lapangan,
kesalahan itu bisa mengubah reputasi seseorang. Selamat malam teman-teman ya. Sebetulnya cukup banyak nih yang nge-mention, nge-tag, sampai nge-DM saya ya hari ini, cuma baru saya bisa buat videonya. Terkait kasusnya Mark Klok, Kang Eko bahas dong gimana nih yang terkait rasisme. Nah, pertama-tama kita langsung mengambil statementnya Mark Klok ya. Itu juga didukung sama klub, jadi saya pikir itu bisa dijadikan, kita anggap semacam official statement ya. Dan itu sangat bagus sekali ya. Saya nggak tahu yang buat itu Mark Klok sendiri atau ada tim khusus ya, tapi itu bagus sekali. Jadi ada dua hal penting di pernyataan Mark Klok ya. Yang pertama adalah tentang kronologis, berikutnya adalah klarifikasi. Dan itu harus detail. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang rasisme, ini dimensinya bukan cuma tentang moral ya, tapi juga ada konsekuensi hukum, reputasi, dan lain sebagainya ya. Karena di sepak bola itu yang namanya rasisme itu zero tolerance. Jadi memang toleransinya itu nol gitu ya. Nggak ada alasan apapun yang dibenarkan. Makanya tuduhan terhadap rasisme pun itu konsekuensinya serius juga ya. Jadi orang yang rasis itu konsekuensinya serius. Juga orang yang menuduh si pemain atau pelaku sepak bola ya, rasisme itu juga serius konsekuensinya ya. Itu tuduhan berat lah ibaratnya. Nah, kalau kita baca ya, kita acu pernyataannya Mark Klok, itu sebetulnya pihak yang berkonflik langsung itu kan sudah clear ya. Bahkan ada klarifikasi bahwa oh iya minta maaf ya terkait suara atau bunyi ya antara black dan back. Nah, itu bisa jadi ada kekeliruan dan minta maaf. Bahkan kalau kita lagi-lagi mengacu dengan pernyataannya Mark Klok dan juga kondisi yang terkini, itu kan bisa dikatakan bahwa yang memperpanjang atau melanjutkan konflik ini justru bukan para pihak yang berseteru ya. Nah, gitu. Kalau kata saya sih, ini kita kan udah melihat statementnya Mark Klok, dan juga entah mengapa saya meyakini ya Mark Klok itu bisa kita pegang ucapannya. Karena kan saya sudah bilang ya, namanya rasisme ini kan terkait ini reputasi, nggak mungkin ujuk-ujuk ya. Jadi kalau misalkan ada orang tiba-tiba rasis gitu ya, itu bisa ditelusuri loh riwayatnya. Apakah dia pernah sakit hati, apakah dia lahir dari etnis tertentu yang punya dendam sama etnis tertentu atau meremehkan etnis tertentu, atau pengalaman keluarga apa, itu bisa ditelusuri, nggak mungkin ujuk-ujuk ya kalau terkait rasisme itu. Nah, track recordnya Mark Klok ya, apalagi dengan kehidupan pribadinya itu terkait istri ya, kan istrinya dia juga bukan orang kulit putih ya. Jadi saya rasa nggak mungkin juga dia merendahkan suatu etnis berdasarkan warna kulit tertentu gitu ya. Nah, itu nggak mungkin. Lalu juga terkait pernyataan Mark Klok yang mengatakan oh ini salah paham redaksional saja, udah ada klarifikasi, udah ada permintaan maaf. Saya kira udah clear itu ya. Jadi ini yang terjadi berikutnya seharusnya adalah tentang restorative approach. Jadi ruang diskusi dibuka, ada klarifikasi dan lain sebagainya ya. Jadi harusnya sudah selesai itu. Nah, saya yakin ya, karena saya yakin ini akan ada intervensi dari otoritas atau pihak lain ya. Maksudnya bukan intervensi yang yang negatif ya, tapi yang kooperatif. Ini nggak perlu sampai seperti ini loh gitu. Apa sih kejadian benernya gitu ya? Lalu para pihaknya gimana gitu? Apakah benar ya terverifikasi bahwa oh itu sebetulnya hanya salah dengar gitu ya? Saya pikir ntar akan beres sendiri ya. Jadi saya pikir yang dilakukan Mark Klok hari ini sudah sangat benar dan bisa kita anggap itu menyelesaikan masalah ya. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi kalau misalkan anggap nih misalkan berlanjut pun, saya pikir Mark Klok nggak akan menanggung sesuatu yang berat gitu ya, seperti yang kita duga di awal pemberitaan yang membuat dirinya diduga melakukan rasisme ya. Oke Mark Klok, saya bersama kamu, Bobotoh bersama kamu, dan tentu saja bukan hanya karena kami Bobotoh Persib, tapi hal-hal yang sangat objektif.